Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan materi terbentuknya pasar dan harga pasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama berkaitan dengan materi ekonomi. Langsung saja kita ke pembahasan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sama-sama kita ketahui bahwa pajak dan subsidi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ke penawaran. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah adanya kebijakan pemerintah, baik berupa pajak maupun subsidi. Jadi, untuk pembahasan selanjutnya kita ketahui bahwa baik pajak maupun subsidi itu nanti larinya ke fungsi penawaran. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pajak atau tax. Pertama kita ketahui bahwa pajak yang dimasukkan di sini adalah kebijakan pemerintah mengenakan pajak berupa pajak penjualan kepada produsen. Jadi yang dimaksud di dalam pembahasan ini dalam materi tentang pajak ini adalah pajak yang dikenakan kepada produsen. Salah satunya adalah pajak penjualan. Kemudian kita ketahui juga bahwa pajak penjualan tersebut dinyatakan dalam bentuk tarif pajak atau T ya, yang akan mempengaruhi ke satuan unit uang atau dengan bahasa lainnya adalah harga barang. Jadi pajak berpengaruh terhadap harga suatu barang dan atau satuan unit barang dan juga berpengaruh terhadap jumlah barang. Jadi intinya pajak nanti akan mempengaruhi ke harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk pengenaan fungsi ya, baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran terhadap pajak ya. Jadi ini sebelum pajak dan yang di sebelah kanannya adalah setelah adanya pajak. Kalau kita lihat untuk fungsi permintaan, di mana P sama dengan fungsi dari QD. Atau setelah adanya pajak, maka fungsi D tetap tidak terpengaruh. Tetap P sama dengan fungsi dari QD. Jadi untuk fungsi permintaan itu tidak ada pengaruh pajak ya. Jadi tetap sama. Kemudian untuk fungsi penawaran, di mana P sama dengan fungsi dari QS sebelum pajak. Dan sesudah pajak, fungsinya menjadi P sama dengan fungsi QS ditambah T. Kenapa pajak bersifat menambah? Karena pajak itu akan menyebabkan harga barang itu akan bertambah atau naik. Jadi makanya di sini T-nya itu menambah harga barang. Dan juga pada sisi lain, dengan adanya pajak, ya keseimbangan dalam jumlah barang atau kaitannya dengan Q-nya akan berkurang. Kalau untuk P atau harga barang, dengan adanya pajak, maka harga barang akan naik atau bertambah. Sebaliknya, pajak akan menyebabkan turunnya jumlah barang yang dijual oleh produsen atau yang ditawarkan oleh produsen. Jadi, kalau untuk Q di depan, maka nanti T-nya akan bersifat mengurangi Q ya. Oke, kita contohkan. Diketahui suatu perusahaan barang mempunyai fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Di mana untuk fungsi permintaannya P sama dengan 40 dikurangi 2Q. Dan fungsi S sama dengan, di mana P-nya sama dengan Q dikurangi 5. Yang ditanya, pertama, bila dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit, tentukan keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Yang kedua, tarif pajak dan total pajak yang dibayarkan oleh konsumen, tarif pajak dan total pajak yang dibayar oleh produsen, dan total pajak yang diterima oleh
pemerintah dan gambarkan grafiknya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari soal ini. Ini diketahui bahwa untuk fungsinya P sama dengan 40 dikurangi 2Q. Ini adalah fungsi permintaan. Kemudian untuk fungsi penawaran, P sama dengan Q dikurangi 5. Dan pajaknya tadi adalah 3 per unit ya. Sekarang kita akan cari dulu bagaimana keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Di mana kita ketahui bahwa untuk mencari keseimbangan pasar, kita ketahui pertama syaratnya QD sama dengan QS, yang kedua PD sama dengan PS. Nah, karena dalam soal kita P-nya P-nya di depan, baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran, maka kita langsung saja PD sama dengan PS tanpa terlebih dahulu mengubah ke dalam fungsi Q ya. Karena ini sudah berbentuk P di depan, maka kita ambil saja langsung nilai P. Nah, di mana P-nya itu adalah 40 dikurangi 2Q, satu lagi P-nya adalah Q dikurangi 5. Oke, 40 kurangi P, ini fungsi dari permintaan, kemudian Q dikurangi 5, ini adalah fungsi penawaran. Jadi kita cari berapa nilai Q-nya, maka kita pindah ruaskan, min 2Q ya. Min 2Q tetap di sini, Q yang di sini pindahkan ke kiri. Berarti min 2Q dikurangi Q sama dengan min 5 tetap dikurang 40 pindah ruas ke kanan, jadi minus 40. Maka kita dapatkan min 3Q sama dengan min 45. Maka Q-nya kita dapatkan sebesar 15. Jadi nilai Q-nya adalah sebesar 15 sebelum pajak. Lalu bagaimana bentuk keseimbangan untuk harganya? Kita ambil salah satu fungsi. Ini kita ambil dari fungsi permintaan atau fungsi penawaran ya. Kebetulan dalam soal kita ambil fungsi penawarannya. Di mana P sama dengan Q dikurangi 5. Berarti 15 dikurangi 5, dapatlah nilai P sama dengan 10. Maka kita dapatkan titik equilibriumnya sebelum pajak itu Q, P. Berarti 15,10. Ini keseimbangan sebelum adanya pajak. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah keseimbangan setelah adanya pajak. Kita ketahui terlebih dahulu bahwa fungsi permintaan itu tidak berubah, tetap 40 dikurangi 2Q. Kemudian fungsi penawaran, karena P yang di depan, dan kemudian ada pajak sebesar 3 unit, maka pajak itu akan menambah ke harga. Maka kita buat P sama dengan Q dikurangi 5 ditambah 3. Jadi T-nya adalah 3. Maka kita dapatkan nilai P-nya adalah Q dikurangi 2. Kita masukkan lagi ke dalam keseimbangan D sama dengan S atau PD sama dengan PS. PD-nya adalah 40 dikurangi 2Q. 40 kurangi 2Q sama dengan X-aksennya ya. X-aksen S setelah fungsi S setelah adanya pajak. Jadi Q dikurangi 2. Oke, kita pindah ruaskan. Min 2Q dikurangi Q sama dengan min 2 dikurangi 40. Maka kita dapatkan nilai Q-nya adalah min 3Q sama dengan min 42. Maka kita dapatkan nilai Q-nya adalah 14. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung fungsi P. Untuk menghitung fungsi P, kita akan ganti Q dalam bentuk fungsi permintaan 40 dikurangi 2Q atau dalam bentuk fungsi S-aksen P sama dengan Q dikurangi 2. Kita perlu garis bawahi di sini adalah kalau mengambil fungsi penawaran, ambil fungsi penawaran yang setelah pajak, yaitu S-aksen ya. Bukan fungsi penawaran sebelum pajak ya. Kita ambil fungsi penawaran P yang setelah pajak ya, P sama dengan Q dikurangi 2 ya. Kebetulan kita ambil di sini fungsi penawaran atau S-aksennya sebesar P sama dengan Q dikurangi 2 ya setelah pajak. Maka kita dapatkan 14 dikurangi 2 dapatlah 12 P aksennya. Maka kita dapat simpulkan di sini di mana keseimbangan setelah ada pajak atau E-aksen atau equilibrium keduanya setelah adanya pajak didapatkan sebesar
14,12. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa harga barang itu mengalami peningkatan ya dari 10 menjadi 12. Jadi harga dengan adanya pajak akan menyebabkan harga itu akan naik. Sementara jumlah barang karena ada pengaruh pajak, maka jumlah barang yang diperdagangkan itu akan menjadi berkurang dari 15 menjadi 14. Jadi terbukti di sini bahwa adanya pajak akan menyebabkan harga barang akan bertambah dan jumlah barang yang diperdagangkan akan berkurang. Lalu bagaimana pengenaan pajak dari pemerintah dan pengaruhnya seperti apa begitu ya? Lalu adanya pengenaan pajak dari pemerintah kepada produsen akan berakibat pada hal-hal berikut. Kita simpulkan lagi materi tadi, keseimbangan harga setelah pajak akan lebih tinggi daripada keseimbangan sebelum adanya pajak, di mana harga awalnya 2,10 ya menjadi harganya menjadi 12. Kemudian keseimbangan kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas atau Q sebelum pajak. Kita buktikan Q sebelum pajak adalah 15, sementara Q setelah pajak berkurang menjadi 14. Next, kita lanjutkan tarif pajak dan total pajak. Pertama adalah kita ketahui tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada produsen itu satu unitnya adalah Rp3. Tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah dari soal tadi kita ketahui satu unit itu bernilai 3. Nah, akan tetapi sebagian dari pajak itu akan dibebankan kepada konsumen. Kita lihat bagaimana pengaruhnya. Berapa pengaruhnya? Berapa beban pajak yang akan dibebankan kepada konsumen? Beban tarif pajak yang dibebankan kepada konsumen terasa dengan adanya kenaikan keseimbangan harga dari P menjadi P aksen. Jadi pajak yang dibayarkan oleh konsumen itu sebesar P aksen dikurangi P. Jadi didapatkanlah 12 dikurangi 10 menjadi 2. Nah, jadi kita simpulkan di sini beban tarif pajak yang dibebankan kepada konsumen atau TK ya. Sebenarnya sih yang dibebankan itu adalah produsen, tapi produsen mengalihkannya kepada konsumen. Karena salah satu pajak yang bisa seperti ini adalah pajak tidak langsung ya. Pajak yang dikenakan kepada produsen, tapi yang bayar konsumen. Nah, kita kembali. Nilai tarif pajak yang dibayar oleh konsumen atau TK itu sama dengan P aksen ya. P aksen atau P aksen dikurangi dengan P. Di mana 12 dikurangi 10 dapat 2. Lalu berapa tarif pajak yang hanya ditanggung oleh produsen? Iya, produsen bayar sisanya. Di mana T untuk produsen itu adalah total pajak per unit dikurangi dengan tarif pajak yang dibayar oleh konsumen. Jadi total pajak ya per unitnya itu adalah 3, yang dibayar konsumen adalah 2, maka yang dibayar oleh produsen hanya 1. Maka tarif pajak total seluruhnya per unit yang diterima oleh pemerintah adalah sebesar 3 unit. Lalu bagaimana dengan total pajaknya? Untuk total pajaknya, nah bagian total pajaknya pertama, total pajak yang dibayarkan oleh konsumen adalah kita lihat dari TK. Total pajak yang dibayar oleh konsumen adalah sebesar 2 unit dikalikan dengan Q aksen atau jumlah barang setelah adanya pajak, yaitu sebesar 14. Maka total pajak yang dibayar oleh konsumen adalah 2 dikali 14. Ya, nilainya adalah 28. Lalu bagaimana pula dengan total pajak yang dibayar oleh produsen? Ya, produsen cuma bayar 1 dan Q aksennya adalah 14, berarti cuma 14. Jadi total pajak yang dibayar oleh produsen 14, sedangkan total pajak yang dibayar oleh konsumen adalah 28. Nah, bagaimana dengan total pajak yang dibayar oleh pemerintah, yang akan diterima oleh pemerintah dengan cara mengalihkan tarif pajak per unit, yaitu sebesar 3, dikalikan dengan Q aksen atau Q aksen, yaitu 14, 3 kali 14. Atau kita bisa juga menjumlahkan
antara 28 ditambah dengan 14. Ini juga 42. Oke, inilah bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, baik kepada konsumen ataupun kepada produsen. Kita lanjutkan dengan grafiknya. Ini adalah keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Setelah adanya pajak, maka kurvanya akan bergeser ke kiri atas. Selanjutnya, subsidi. Pemerintah mengenakan subsidi penjualan kepada para produsen. Sama seperti pajak, bahwa subsidi yang dimaksud di sini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen. Subsidi tersebut dinyatakan dengan subsidi atau S ya, yang akan berpengaruh terhadap harga barang dan jumlah satuan barang yang akan dihasilkan atau unit barang yang ada. Jadi sama seperti pajak, bahwa untuk subsidi itu akan mempengaruhi ke harga barang dan juga akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diperdagangkan atau Q. Nah, di mana dalam tabel ini kita bisa melihat untuk fungsi permintaan sama ya, di mana sebelum ada subsidi P sama dengan F, P sama dengan fungsi QD, kemudian setelah adanya subsidi tetap sama P sama dengan fungsi dari QD. Jadi untuk fungsi permintaan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, baik pajak maupun subsidi itu tidak terpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau fungsi permintaan. Nah, untuk fungsi penawaran, di mana P sama dengan fungsi dari QS, dan untuk itu ini bentuk dalam sebelum adanya subsidi. Setelah ada subsidi, maka fungsinya menjadi P sama dengan fungsi QS dikurangi S atau subsidi. Jadi artinya di sini bahwa dengan adanya subsidi akan menyebabkan harga barang akan berkurang. Jadi intinya harga akan berkurang dengan semakin besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya P-nya akan turun sedangkan Q-nya akan bertambah. Harga barang menjadi berkurang, jumlah barang yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan akan menjadi naik. Kita contohkan. Di mana fungsi yang ada seperti fungsi sebelumnya, fungsi permintaan di mana P-nya sama dengan 40 dikurangi 2Q. Sedangkan untuk fungsi penawaran, P sama dengan Q dikurangi 5. Maka yang diminta adalah jika kepada produsen itu dikenakan subsidi sebesar 1 per unit barang, tentukan keseimbangan sebelum dan setelah subsidi. Yang kedua, bagaimana dengan tarif dan total subsidi yang diterima oleh konsumen, kemudian tarif dan total subsidi yang diterima oleh produsen, dan total subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Serta gambarkan bentuk grafiknya. Nah, pertama kita akan menghitung terlebih dahulu bagaimana keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi ya. Sama, kita ambilkan PD-nya adalah 40 dikurangi 2Q, sedangkan PS-nya Q dikurangi 5. Sama seperti tadi, kita percepat saja, di mana Q-nya adalah 15, sedangkan P-nya bernilai 10. P-nya bernilai 10. Maka keseimbangan sebelum adanya subsidi adalah Q, P, berarti 15 di 10. Ya, Q-nya 15, P-nya 10. Selanjutnya, bagaimana pula keseimbangan pasar setelah ada subsidi? Ya, subsidi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya akan mempengaruhi ke penawaran. Maka fungsi P-nya akan dikurangi dengan S, di mana P sama dengan Q dikurangi 5 dikurangi 1. Dapatlah P-nya sama dengan Q dikurangi 6. Maka keseimbangan setelah adanya subsidi menjadi Q40, ini merupakan fungsi permintaan, PD, P40 dikurangi dengan 2Q sama dengan Q dikurangi 6. Kita pindah ruaskan, 2Q tetap di kiri ya, min 2Q dikurang Q yang sebelah kanan, kita pindahkan ke sini menjadi minus Q, minus 1Q.
Kemudian 6 tetap di sini min 6, 40 pindah ruaskan ke sini menjadi min 40. Berarti kita dapatkan min 3Q sama dengan minus 6 dikurang 40 dapat minus 46. Maka Q-nya kita dapatkan adalah 15,33. Lalu bagaimana dengan fungsi P? Untuk P kita ambilkan tetap P S aksennya ya. Dimana P-nya sama dengan Q dikurangi 6. Berarti P sama dengan Q dikurangi 6. P Q-nya sudah kita ketahui 15,33 dikurangi 6. Maka didapatkanlah nilai P-nya adalah sebesar, P aksennya adalah sebesar 9,33. Jadi dari yang sudah ada kita bisa melihat bahwa nilai Q yang sebelumnya adalah 14, Q-nya naik sekarang menjadi 15. Jadi dengan adanya subsidi maka Q akan bertambah. Sementara harga barang awalnya tadi adalah 10, sekarang menjadi 9,33. Maka kita bisa melihat harga akan berkurang atau turun. Maka kita simpulkan di sini adanya pemberian subsidi dari pemerintah kepada produsen akan menghasilkan beberapa hal. Pertama, keseimbangan harga setelah ada subsidi lebih rendah daripada keseimbangan sebelum ada subsidi. Kita ketahui bahwa harga sebelum subsidi itu bernilai 10, P-nya 10. Dengan adanya subsidi, P-nya menjadi 9,33. Jadi terbukti di sini bahwa subsidi akan menurunkan harga keseimbangan. Selanjutnya, keseimbangan kuantitas atau Q setelah ada subsidi akan lebih tinggi daripada keseimbangan kuantitas sebelum subsidi. Kita bisa lihat bahwa nilai Q sebelum ada subsidi itu 15. Setelah ada subsidi dari pemerintah, maka Q-nya akan naik dari 15 menjadi 15,33. Oke, next. Lalu bagaimana dengan tarif subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar 1 unit ini, bagaimana pengaruhnya terhadap produsen maupun konsumen? Nah, intinya bahwa produsen tidak menikmatinya sendiri. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat sebagian dari subsidi itu diberikan kepada konsumen. Nah, tarif subsidi yang diberikan kepada konsumen itu kita bisa lihat atau terasa dengan adanya harga ya. Kita bisa lihat harga itu dari awalnya 10 menjadi harga 9,33. Jadi ada pengurangan harga sebesar 0,67. Jadi kita bisa melihat ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu kepada konsumen itu sebesar 0,67. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat bahwa tarif subsidi yang diberikan produsen kepada konsumen, kita bisa lihat subsidi yang dirasakan oleh konsumen itu selisih antara P dengan P aksen ya. P dengan P aksen, keseimbangan harga sebelum ada pajak dengan setelah adanya pajak, yaitu 10 dikurangi dengan 9,33. Jadi kita dapatkan subsidi yang diterima oleh konsumen itu adalah 0,67. Lalu bagaimana dengan tarif subsidi yang diterima oleh produsen? Ya, maka subsidi produsen itu sama dengan subsidi 1 unit dikurangi dengan subsidi yang diterima oleh konsumen. Berarti subsidi yang seluruhnya adalah 1 dikurangi dengan yang diterima oleh konsumen sebesar 0,67. Maka kita dapatkan di sini adalah 0,33. Jadi tarif subsidi yang diterima oleh produsen untuk 1 unit barang itu sebesar 0,33. Nah, lalu bagaimana dengan tarif yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen seluruhnya? Jadi sesuai dengan soal tadi, tarif subsidinya adalah sebesar 1 unit. Lalu bagaimana pula dengan tarif totalnya? Untuk tarif total kita dapatkan dari pertama, tarif subsidi total untuk konsumen atau SK-nya seluruhnya ya. Subsidi seluruhnya untuk konsumen kita buat SK yang untuk konsumen ya, yang 0,67 tadi dikali dengan Q
aksen atau keseimbangan setelah subsidi, yaitu sebesar 0,67 kalikan dengan 15,33 key aksennya ya, didapatkanlah 10,27. Sementara subsidi yang diterima oleh produsen itu sebesar subsidi yang diterima produsen tadi yang sebesar 0,33 tadi kalikan juga dengan key aksen 0,33 dikali dengan 15,33, didapatkanlah nilainya 5,06. Dan berapa total subsidi yang ditanggung oleh pemerintah atau yang dibayarkan oleh pemerintah adalah 1 unit subsidi ya, yaitu sebesar 1 ya, dikalikan dengan key aksen jumlah barang setelah pasar, yaitu 1 dikali 15,33, maka didapatkan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah sebanyak 15,33. Nah, ini bentuk grafiknya, kita bisa lihat ini keseimbangan sebelum adanya subsidi, dan yang selanjutnya adalah keseimbangan setelah adanya subsidi. Maka kurva S-nya itu akan bergeser ke kanan bawah. Demikian dulu pembahasan kita pada video kali ini berkaitan dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kita sambung pada pertemuan berikutnya dan pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.